Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyudi dengan NIM 4233250024 dari kelas Fisika 23C Program Studi S1 Ilmu Komputer. Saat ini saya akan mempresentasikan materi bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah pengertian ketahanan nasional. Apa sih pengertiannya? Jadi, ketahanan nasional itu adalah kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah, dan identitasnya dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG. Berdasarkan pendapat para ahli, yakni Suryo Sakti, menyatakan bahwa ketahanan nasional adalah ketangguhan bangsa dalam menghadapi ancaman. Sedangkan menurut Sunardi, ketahanan nasional mencakup keseimbangan dinamis antara kekuatan fisik dan non-fisik bangsa. Kemudian menurut RI, GBHN, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya adalah sifat-sifat ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama adalah mandiri, yakni ketahanan nasional tidak tergantung pada negara lain, yang dimana fokus pada kemampuan internal bangsa untuk menghadapi ancaman. Yang kedua adalah dinamis, yakni ketahanan nasional bersifat fleksibel dan berkembang sesuai perubahan situasi. Yang ketiga adalah manunggal, yakni ketahanan nasional hanya dapat dicapai jika ada sinergi antara rakyat, pemerintah, dan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Yang keempat ada wibawa, yakni ketahanan nasional yang kuat menciptakan kewibawaan negara di mata dunia. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu konsultasi dan kerjasama, yakni mengedepankan musyawarah dan kolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya adalah unsur-unsur ketahanan nasional. Nah, adapun unsur-unsur yang diperlukan yaitu yang pertama ketahanan individu, yakni kesadaran bela negara dan tanggung jawab serta setiap warga negara. Contohnya seperti pelatihan bela negara atau pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua adalah ketahanan keluarga, yakni keluarga sebagai unit terkecil masyarakat harus tangguh dalam menilai moral, ekonomi, dan juga pendidikan. Selanjutnya adalah ketahanan wilayah, yakni setiap daerah memiliki potensi dan tantangan yang harus dikelola untuk mendukung ketahanan nasional. Contohnya penguatan wilayah perbatasan seperti Natuna dan Papua. Dan yang keempat adalah ketahanan nasional, yakni sinergi antara individu, keluarga, dan wilayah untuk menciptakan negara yang kokoh. Nah, adapun unsur yang mempengaruhi ketahanan nasional itu ada dua. Yang pertama faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal sendiri, yang pertama adalah kesadaran nasional, yang kedua stabilitas politik dan ekonomi, dan yang ketiga adalah pendidikan dan budaya. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi ketahanan nasional adalah yang pertama adalah yang pasti globalisasi, yang kedua adalah ancaman dari negara lain seperti konflik regional atau cyber, dan yang ketiga adalah dampak perubahan iklim terhadap sumber daya. Nah, ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan bangsa untuk menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ciri khas dari ketahanan nasional Indonesia itu adalah menjunjung tinggi keberagaman suku, budaya, dan agama, menciptakan harmoni di tengah pluralitas. Nah, adapun aspek Trigatra, yakni aspek alamiah, yang pertama itu ada letak geografis, di mana Indonesia ini terletak di antara dua benua dan dua samudra. Posisi strategis ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah kekayaan alam, di mana sumber daya alam yang melimpah mendukung kemandirian nasional, contohnya seperti minyak, gas, dan hasil laut. Kemudian yang ketiga adalah kondisi dan jumlah penduduk, di mana penduduk yang besar adalah potensi, tetapi juga tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Nah, setelah ada aspek Trigatra, muncul pula aspek Pancagatra, yakni aspek sosial. Yang pertama yaitu ideologi, yang di mana Pancasila itu sebagai landasan ideologi bangsa. Yang kedua adalah aspek politik, yang mana stabilitas politik ini menjadi kunci keberlanjutan pembangunan negara. Yang ketiga adalah ekonomi,
yakni ekonomi yang mandiri dan merata meningkatkan daya tahan nasional. Yang keempat adalah sosial budaya, di mana budaya lokal ini memperkuat identitas bangsa di tengah globalisasi. Dan yang terakhir adalah pertahanan keamanan, yang mana sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankam Rata itu sebagai ciri khas negara Indonesia. Oke, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan kata-kata kata mutiara, yakni mari kita tingkatkan kesadaran bela negara dan menjaga masa depan bangsa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.